Mbak. Selamat pagi. Sebenarnya perkenalkan nama saya Fairia. Mbaknya nama siapa? Perkenalkan nama aku Ulfa. Oke. Mbak boleh manggil aku Mbak, kakak atau ibu semuanya Mbak. Oke, berarti aku panggil Mbak ya. Boleh. Eh, Hari ini gimana kabarnya Mbak? Kabarku hari ini alhamdulillah baik. Datang ke sini diantar atau bawa kendaraan pribadi? Tadi aku kebetulan diantar sih sama mama. Berarti orang tua tahu ya Mbak datang ke konser ini sendiri. Tahu. Terus gimana sih perasaan Mbak sebelum datang ke sini itu? Karena aku lumayan deg-degan sih karena bisa dibilang pertama kali juga ya, cuman ya lumayan deg-degan. Bukannya mungkin takut nggak bisa cerita gitu Iya, atau kurang terbuka. terus ekspektasi Mbak datang ke saya tuh apa? Sebenarnya aku lebih pengen ini sih, pengen sharing, pengen didengar gitu, pengen cerita sama orang yang mungkin lebih paham gitu. Karena sebelumnya aku juga udah ceritakan ke teman-temanku, cuman pendapat aku sama teman-temanku beda. Jadi temanku tuh ngomongnya kayak gini, sedangkan menurut aku nggak kayak gini. Jadi aku pengen cerita sama yang mungkin lebih paham orangnya ini. Kalau gitu sebelum kita mulai dari sini mungkin di sini ada gambar persetujuan dari saya sendiri. Nanti Mbak boleh dibaca dulu dipahami isi dan maksud dari pembahasan hari ini. Oke, silakan. Di sini itu di gambar pertama itu narasi sebenarnya narasi dari konser hari ini. Bahkan sebelumnya udah sempat kontak saya juga jadi kita udah cerita sedikit lah gitu kan saya mau ceritain. Jadi saya udah bikin narasi dulu di sini sesuai sama yang pengen Mbak ceritain atau Mbak. Lalu di gambar kedua itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa Mbak jawab. Ini boleh langsung aku sih. Aku mau tanya Mbak, kebetulan nomor satu itu maksudnya gimana? Pada itu nanti bakal mungkin berupa voice note, terus aku juga nulis ya karena kan apa ya mungkin menjadi jawaban dari juga aku tulis voice buat aku ingat gitu. Berarti untuk kerahasiaan berarti mana ya? Selama karena ada aku videoin juga gitu. Berarti nasi kalau kemarin. Gini Mbak, sebenarnya aku tuh mau cerita cuman main bikin sini gue deh. Jadi aku kan tadi yang udah bilang ya aku cerita juga ke teman-temanku, cuman karena pendapat dari aku dan teman-temanku beda, jadi aku mau ceritakan. Jadi gimana ya Mbak? Ini kalau menurut teman-temanku bisa dibilang ini tuh udah mengarah ke obsesi, tapi sebenarnya kalau menurutku enggak. Jadi aku punya teman Mbak, bisa dibilang teman dari masa kecil, dari kita masa SMP itu sekitar tahun 2015 ya kalau nggak salah. Itu tuh kita kayak ya udah sebenarnya main-main biasa aja yang namanya anak-anak gitu ya Mbak. Cuman ternyata banyak yang bilang dari temen-temen aku dulu tuh kayak ngeledekin ada satu cowok yang bisa dibilang nih suka sama aku gitu. Cuman ya aku biasa aja karena kan ya kita temenan gitu. Terus temen-temen tuh kayak makin ngedek sampai akhirnya juga aku sedikit sadar ada perubahan yang emang beda dari dia gitu, dari perlakuan dia sebelum aku sama sesudah
mungkin dia apa rasanya karena nih aku udah tahu kalau misalkan dia suka sama aku terus dia jadi kayak sedikit nunjukin gitu perubahan sikapnya. Cuman ya lagi-lagi sih aku emang biasa aja gitu sama dia, dan kebetulan pada saat itu juga bisa dibilang aku lagi suka sama yang lain gitu, sama temennya. Jadi ke dia ya aku biasa aja, aku lebih itu ke temennya gitu. Terus kayak ya udah kayak kita main terus kayak dia sebenarnya ada sikap yang aneh-aneh gitu sih nggak pada saat itu. Terus kayak ya udah kayak udah jangka waktu yang lama, akhirnya karena aku suka sama temennya dan ternyata temennya pun suka sama aku, akhirnya kita pacaran mbak di situ. Nah dari situ aku nyadarin mbak pertemanan aku sama si cowok yang aku bilang di awal itu ternyata agak sedikit kepecah gitu. Jadi kayak dia nggak sering main kayak biasanya gitu semenjak tahu aku pacaran sama temennya gitu. Jadi jarang apa ya mbak, dibilang jarang ikut main lah kalau misalkan disamper. Dia kayak selalu nolak gitu, kayak selalu nggak mau. Terus jujur aku itu juga ngerasa bersalah, cuman kan gimana ya mbak, kayak aku emang menganggap dia itu temen aja gitu. Terus kayak temen-temennya dia juga lumayan banyak yang nyalahin aku, jadinya kayak bilang lu sih gara-gara lu gitu aja jadi nggak mau lagi gitu. Cuman aku juga sebenarnya nggak ngerasa yang nggak salah sepenuhnya juga gak sih mbak, emang gimana ya, aku nggak nganggap dia itu temen aja gitu. Terus ya udah dari situ kayak aku juga nggak berusaha untuk apa ya baik-baikin dia, nggak berusaha untuk hubungin dia, sampai akhirnya ya udah pertemanan kita tuh bisa dibilang lagi nggak baik-baik aja gitu, lagi rusak. Terus ya udah aku pacaran cukup lama juga sama temennya pas SMP kelas berapa ya, aku lupa. Pokoknya dia tuh kan pacar mbak, aku tahu dari sosial media dia, dari Instagram. Aku tahu dia punya pacar, terus kayak ya udah dong, aku kayak aku juga nggak ini sih nggak kontak dia, cuma tahu sekedar tahu dari story-storynya aja gitu. Terus pas dia punya pacar itu kebetulan aku putus sama temennya ini. Aku udah pacaran, mungkin dia tahu dari orang-orang kali ya. Terus gak lama dari situ tuh dia kontak aku. Itu kalau nggak salah di tahun 2020 ya mbak, dia mulai DM aku lagi tuh mbak. Di situ aku nggak berpikiran apa-apa sih, kayak ya kan udah terlalu yang lama juga ya, udah 5 tahun bisa dibilang. Aku mikirnya kayak justru malah oh alhamdulillah gitu, dia ternyata udah mulai mau komunikasi lagi sama aku, berarti udah nggak marah gitu kan sama aku. Terus ya udah aku balas seadanya, aku tanyain baik juga gimana kabar dia gitu, padahal tadi kita tetanggaan kan, cuman yang tanyain gitu gimana keadaan dia, gimana kabar dia. Terus kita chatan lu nggak lumayan banyak juga sih. Terus akhirnya dia kayak minta nomor WhatsApp aku, terus akhirnya kita kan coba WhatsApp. Nah ternyata di situ dia masih ngechatin aku, dan sampai ada di mana pertanyaan dia itu nanya kayak wah udah punya pacar lagi belum gitu. Terus aku tuh kayak oh ternyata masih nanya, ternyata tuh masih kayak penasaran gitu sama aku. Terus aku jawab kenapa emang, aku bilang kayak gitu kan, nggak apa-apa kok udah punya pacar lagi. Mungkin dia kayak selalu nanya kayak gitu sampai aku gergetan. Terus akhirnya aku jawab privasi, aku bikin kan, aku juga cuma kayak gitu doang karena aku udah ngomong kayak gak suka gitu dengan tanya itu sama dia. Terus kira di situ dia gak jawab pesanku. Terus ya udah hubungan kita jelek lagi di situ, dia nggak ada ngechat aku gimana lagi. Tadi kan kalian sempat punya masalah sendiri lah ya, dia cuma kamu berpasangan. Kalau boleh tahu waktu kamu tahu kan dia udah punya pasangan tuh perasaan kamu gimana sih? Perasaan aku perasaan kayak wah lega gitu atau apa? Iya, perasaan aku lega karena jujur kalau waktu aku pacaran sama temen itu jujur aku merasa bersalah. Cuman dibilang rasa bersalah banget juga tuh enggak, cuman yang rasa nggak enak gitu. Jadi pas dia punya pacar itu aku merasa kayak
wah alhamdulillah gitu. Jadi aku rasa bersalah aku tuh kayak kurang kurang gitu, nggak terlalu merasa nggak enak lagi sama dia. Tapi sebelumnya sama pacaran sama temennya sebelumnya perilakunya dia kamu tuh gimana sih? Kalian itu tetap banget kah atau yang kayak saling kenal biasa aja cuma emang sering ngobrol atau apa? Sebenarnya kalau dibilang dekat banget sih enggak ya Kak, aku lebih dekat ke teman-temannya dia yang lain. Cuman semenjak kayak teman-temannya LDG itu, dia tuh jadi sering apa ya, bisa dibilang sering ngajak aku ngobrol gitu loh Kak, kayak entah ngeledekin atau ngajak aku ngobrol atau basa-basi gitu. Cuman ya aku balasnya ya seadanya aja, karena aku juga mikirnya kayak oh dia suka gitu sama aku. Cuman ya tau kan dari orang-orang aja ya, belum dari dirinya sendiri. Cuman yang perilaku dia tuh beda ya gitu sebelum orang-orang ledekin sama sesudah orang-orang ledekin gitu. Berarti kalau sebelum orang yang ngeledekin itu dia masih biasa aja ke kamu? Iya, dia masih biasa aja. Dia masih kayak ada jarak ya? Masih ya kayak temenan biasa aja. Iya, terus tahun berapa ya Mbak? Tahun mau masuk kuliah itu dia chat aku lagi tuh Mbak, itu tahun berapa ya? 2021 ya kalau nggak salah. Dia chat aku lagi, dia kayak nanya-nanya mau bakal lanjut kuliah di mana gitu-gitu. Terus aku dari itu kayak selalu dia yang main membangun komunikasi itu, kayak oh alhamdulillah lagi gitu, kayak ternyata dia nggak marah gitu, ternyata ya baik-baik aja gitu. Terus yaudah dia nanya-nanya aku bakal kuliah di mana, terus aku juga nanya kali dia kuliah di mana, cuman ternyata ada satu yang aku kaget itu, ternyata kita satu kampus Mbak di situ. Aku kayak oh di sini juga, aku bilang gitu. Iya di situ. Terus ya udah aku sudah biasa aja sembarangan kan, karena ya udah itu udah lalu-lalu gitu. Cuma ternyata pas satu kampus ini dia malah makin nunjukin kalau apa ya, kalau dia tuh emang tertarik gitu sama aku, masih bisa dibilang masih tertarik sama aku, kayak ya gitu deh. Pada hal yang menurut aku bikin aku risih gitu. Kalau hal-hal yang bikin kamu risih itu maksudnya dari perilaku dia ke kamu atau dari kayak cara dia ngecek kamu, ngecek gitu atau gimana? Dua-duanya sudah bisa dibilang. Jadi kalau menurut aku awal-awal itu dia masih biasa aja, dia masih kayak ngecek seadanya aja gitu, kayak basa-basi gimana kuliah gitu. Terus kayak ya gitu deh kan biasa. Cuman lama-lama dia tuh kayak ngajakin pulang bareng, kayak itu tuh ngajakin pulang barengnya tuh enggak sekali, kayak even aku udah tolak dia tuh masih kayak lu ada jadwal tuh Pak hari ini mau pulang bareng nggak, kayak gitu. Terus aku tuh kayak udah selalu nyari alasan gitu. Aku juga sebenarnya bingung sih, kayak kenapa ya aku nggak mau sampai segitunya gitu. Cuman ya emang saya nggak mau. Terus kayak ya udah dia kayak selalu nanya lagi gitu, sampai akhirnya dimana karena aku deg-degan juga kan ya, akhirnya ya udah kan aku terima tuh sekali ajakan dia untuk pulang bareng. Terus kayak ya aku pikir kayak karena kita udah lama nggak ketemu ya, sih bukan nggak lama sih, udah lama nggak komunikasi yang langsung gitu ya. Terus aku pikir kayak bakal canggung gitu kan, aku juga ada sedikit deg-degan gimana gitu. Terus ternyata pas ketemu ya kita biasa aja gitu. Ternyata kalau buat ngobrol dia pasti gitu, kayak ngobrol yang nyambung aja. Cuma ya aku nih kayak gimana ya, bisa bilang emang gak suka kan. Jadinya aku nih pas kayak udah deh ini sekali aja gitu terimanya. Cuman mau lihat ke depannya nih dia bakal selalu ngajak lagi atau karena udah diterima sekali cukup gitu. Ternyata ya aku sama disitu, justru dari aku menerima sekali pulang bareng itu ajakan-ajakannya tuh makin banyak Pak. Jadi kayak dia ngajak aku nonton gitu. Terus aku juga udah aku bilang gak mau, soalnya lagi padat nih, lagi banyak kerja kelompok lagi ini lagi itu. Cuman dia selalu tanya-tanya terus kosongnya kapan kayak gitu. Yaudah pulang bareng aja gini-gini lagi, nanti kalau salah satu kampus buat nungguin
Mbak. Dari situ aku jujur lumayan risih sih. Oke. Terus sebelum itu aku mulai juga nih. Kalau menurut kamu sendiri, secara langsung gitu, kalian kan tinggalnya di tempat juga ya lumayan, terus satu kampus juga gitu kan, atau mungkin kalau satu lingkungan kan ya masih ada organisasi di rumah kan gitu kan. Nah, aku mau tahu dulu gimana sih perilaku dia apa ya, secara langsung gitu ke kamu itu gimana sih? Perilaku ini sih Kak, kami yang baru-baru ini, jadi dia kan kemarin itu habis liburan sama keluarganya ke Malang gitu. WA aku katanya pengen bawain oleh-oleh lah gitu buat aku, cuman aku bilang ini nggak usah repot-repot, aku bilang gitu. Terus ya dia kayak ya nggak apa-apa aku bawain ya gitu. Kayak ya udahlah terserah gitu. Terus pas hari dimana dia udah pulang liburan itu, dia lah kayak dia bilang gue udah pulang nih oleh-olehnya gitu kan. Aku pikir kan dia bicara ya Kak belum oleh-oleh, ternyata emang pernah dibawain gitu. Terus aku bilang oh mau janjian di mana gitu. Kayak kita janjian lah ini mau ambil si oleh-olehnya di mana. Aku udah di tempatnya itu, WA dia aku udah di sini. Terus dia juga bilang ke kan. Nah pas udah di situ kan biasanya orang ya Pak pada umumnya gitu kalau misalkan habis ketemu gitu lah masih oleh-oleh itu kan biasanya ada basa-basinya gitu kan Kak. Nah aku udah pengen basa-basi di situ, cuman ternyata pas dia ngasihin ke aku itu dia tuh cuma ngasih terus dia balik badan dia lari Kak. Kayak aku bingung sih kayak kenapa kok lari gitu, dia benerannya balik ngasih balik badan terus lari. Terus aku ya di situ aku cuma diam, terus ya udah akhirnya aku bilang makasih. Jadi kayak makasih itu sambil teriak-teriak gitu Kak, karena dianya udah iya udah gak tahu ngapain lari gitu, bingung. Terus aku bilang makasih, terus dia balik badan ngasih oke, terus kayak iya sama-sama semoga suka. Terus dia udah lari lagi ke rumahnya. Terus itu kayak kenapa gitu Kak, aneh banget. Terus aku pengen basa-basi kayak bilang makasih, terus kayak dia nanya lah gitu liburannya terus ini kenapa dibawainnya macam-macam. Pas ditanyain doang, tapi orang-orang itu banyak yang lain juga gitu makanannya. Kan basa-basi kayak gitu tadi itu karena dia pas ngasih gini terus langsung lari, ya udah gitu. Jadi menurut aku ya aneh gitu perilaku dia. Maksudnya tuh dia pas kasih itu langsung pergi gitu aja ya? Iya. Jadi ya udah kamu bilang tadi semuanya, aku dengar sih dia kan belum ada yang perasaan sama kamu atau gimana. Nah, kamu tuh maksudnya sedangkan kamu tadi cerita aku kalau dia tuh suka sama kamu gitu kan. Jadi yang pertanyaan adalah kamu tahu dia suka sama kamu tuh karena teman-teman yang ngeliatin kamu atau emang dia udah secara pribadi ngobrol kamu masih tahu gitu atau gimana? Pernah Kak, karena lagi itu aku saking gergetannya kenapa dia kayak maksa banget buat ngajak nonton. Terus akhirnya aku tanya kayak kenapa lo ngajakin gue nonton gitu, lo lagi gabut gitu. Terus kata dia enggak, emang pengen ngajakin nonton gitu kan. Terus akhirnya tanya lagi iya kenapa gitu. Terus kata dia ntar kalau gue jujur lo kan dia kata dia kayak gitu kan. Terus kayak aku bilang lah emang apa kan aku bilang. Terus ya akhirnya di situ dia jujur kalau dia emang pengen deket sama aku gitu Kak. Bisa juga kayak pengen PDKT lah sama aku. Nah disitu aku kayak kaget gitu kayak oh ternyata masih gitu, even udah lama pun ternyata dia masih punya perasaan gitu sama aku. Ya sekarang gitu. Terus kamu cerita kayak gitu, maksudnya kamu sebelumnya kan tadi bilang ya kamu cerita kamu gitu, dan tanggapan dari teman-temanmu mendengar cerita itu gimana? Kalau yang aku ceritain itu teman-teman aku bilang kayak kan obsesi juga sih Kak, apa ya istilahnya ya udah terlalu apa ya bahasanya Kak, bingung juga sih. Kayak itu kan udah dari 2015 gitu ya Kak, sampai
awal masuk kuliah itu sampai aku kuliah kemarin itu ternyata dia masih punya perasaan suka sama aku gitu kan, bahkan sampai sekarang juga. Iya, bisa dibilang. Jadi yang rasanya ya anggapan teman-teman aku ya aneh gitu, kayak kenapa kok bisa padahal kan lu nggak ngapa-ngapain gitu. Ya, aku juga sendiri bingung ya, kenapa kok bisa gitu. Terus kalau dari kamu sendiri, ada nggak sih cerita yang lebih detail gitu ya tentang perilaku dia yang menurut kamu aneh gitu di mata kamu, dan jadi teman-teman kamu tuh menilai dia juga obses kan? Ada nggak sih? Ada sih Kak. Jadi waktu itu pernah tanpa aku tuh nggak sengaja melihat ada apa ya cowok gitu katanya bulan Bali, terus sampai akhirnya ditanyain tante aku nanyain kamu, bilang kayak kamu lagi diniat sama orang gitu. Terus aku bingung, padahal kayak aku nggak lagi diniat sama siapa gitu. Jadi tante aku bilang kayak dan tadi ada cowok bulan Bali depan rumah gitu. Terus aku bilang oh nggak tahu nggak kenal, mungkin lagi nyari alamat gitu. Terus sampai akhirnya di mana pas aku mau keluar rumah itu, aku melihat sendiri dia ada di situ lagi mau jalan lewatin rumah aku gitu. Aku kaget kan di situ, terus aku tanya kayak mau ngapain gitu. Terus dia bilangnya mau nyari kucing kayak gitu kan. Padahal setahu aku ya dia nggak nyari kucing gitu. Cuman ya aku nggak tahu ya kalau memang pada saat itu dia punya kucing. Cuman ya itu dia bolak-balik kan. Terus kayak tante aku juga ngerasa aneh, dan aku ceritain ke temen aku pun temen aku juga kayak ngerasa aneh, kayak ngapain kan dia bukan punya kucing kayak gitu. Terus kalau untuk yang baru-baru ini mungkin dinisikatin menurut aku aneh banget tuh, aku gak tahu dia punya keberanian dari mana sampai dia bisa berani minta hal kayak itu ke aku. Jadi lagi itu dia pernah WA aku, dia dengan alibi bilang buat ini tugasnya dia, buat penelitiannya dia gitu. Jadi dia minta aku buat kirim foto, jadi kayak 3 foto aku selfie biasa sama 3 foto temen gitu. Nah terus dia rasa ngapain gitu, maksudnya buat apa penelitian sampai pakai foto 3 foto merem yang foto kayak nggak masuk akal banget. Sampai aku cerita ke temenku pun, temen aku juga beranggapan sama kayak wah sumpah ini udah gila ya gitu lah, kayak pada udah jangan diladenin lagi gitu, udah nyuruh blog segala macam gitu, udah jangan ditambahin lagi, udah chat dia kayak soalnya udah ada gitu kayak 3 foto merem tuh menurut aku gak masuk akal banget untuk masukin ke penelitiannya dia gitu. Untuk apa gitu foto aku. Terus juga sama mungkin ini kayak yang anehnya tuh sampai ke keluarganya juga sama kayak sering meledekin aku gitu. Jadi dia itu punya warung jajanan kayak jajanan es aja sih. Jadi waktu aku beli sama temenku, kebetulan yang lainnya itu ibunya dia sama bapaknya dia. Jadi ibunya itu pas aku saling ke dia itu, saling ke dia, ibunya ngomong kayak ngepok ini aku sambil bilang calon mantu gitu. Nah itu kayak kaget gitu, kayak aku sampai ke orang tuanya juga ngeledekin aku kayak gitu, bilang kayak ini calon mantu kayak gitu. Terus waktu lebaran tuh ini gak biasanya ya Kak, jadi waktu lebaran itu satu keluarga itu pagi-pagi habis sholat id itu mungkin agak jeda sedikit, satu keluarga itu datang ke rumah aku kayak, terus aku lagi di dalam kan posisinya, sampai nenek aku tuh manggil kayak Kak ini saling dulu kan. Terus pas aku keluar jujur aku kaget banget karena keluarganya dia tuh semua ada di situ gitu, termasuk dianya. Cuman akunya nggak saling nggak salah nggak apa sih nggak tegur sapa ke dianya gitu, karena ya males aja gitu. Jadi aku cuma saling tingginya sama keluarganya, tapi keluarganya tuh enggak. Jadi menurut aku kayak ngapain gitu di lagi mau lebaran ya. Itu emang biasanya dia datang atau maksudnya biasanya tiap lebaran datang ke rumah atau enggak, sebelumnya tuh enggak Kak, makanya disitu aku kayak kaget kayak kok tumben itu udah gitu pagi-pagi banget kayak datang tamu lain tuh belum ada yang kayak datang buat lebaran gitu. Tapi keluarga itu datang pagi-pagi banget dan iya lumayan kayak ngobrol gitu sama nenek itu. terus kalau untuk yang tadi yang kalau bilang dia pernah bolak-balik gitu ke rumah itu berapa kali? Maksudnya
Terus waktu kamu waktu dia berperilaku seperti itu ya ke kamu, itu reaksi kamu ke dia itu gimana semuanya? Jujur aku risih, apalagi yang foto itu sih, jujur aku risih banget kayak aku tuh pengen banget blok Kak, cuman pengen blok, pengen hapus kontaknya gitu bahkan, cuman aku tuh apa ya, ada perasaan gak enak dan takut juga sih. Aku takutnya dia ini kan bisa dibilang udah lama ya suka, maksudnya udah cukup lama lah penasaran sama aku gitu. Terus di tahun ini tuh dia mulai kayak kelihatan nekatnya gitu. Jadi takutnya kalau misalkan aku apa sih kayak omongin yang sejujurnya gitu, omongin kayak gue tuh risih loh sama lu kayak gini gitu, kayak terus atau enggak perlu ngomong itu tapi aku langsung blok. Aku tuh takut kayak dia makin nekat gitu. Ini pemikiran aku aja sih, cuman kan kayak nggak tahu ya. Oke. Kalau dari kamu sendiri, kamu pernah nggak sih ngerasain cemas gitu, terus takut, terus kayak marah juga ya, mungkin marahnya di sini tuh kayak kesal gitu, terus risih mungkin saat berhadapan sama dia atau kayak ada chattingan sama dia. Marah sama risih itu ada sih Kak, lebih yang waktu dia itu maksa buat ngajak nonton itu jujur dari situ aku kayak ngerasa maksa banget sih gitu kan, kayak udah lah kan udah aku juga udah menolak dengan berbagai alasan gitu lah kan, nggak cuma yang satu alasan nggak bisa nih gue nih ya kelompok, nggak bisa nih aku tuh banyak alasannya gitu buat menolak dia, cuman dia masih kayak ya udah aku sampai kapan katanya gitu. Di situ aku kayak bisa gergetan gitu, kayak pengen ceplos kayak gue tuh nggak mau, paham nggak sih kayak gitu, cuma kayak kan gak enak ya. Terus sama ini sih yang paling yang menurut aku foto yang tadi aku bilang yang diminta foto, karena mau apapun alasannya, mau dia bilang buat penelitian gitu, tapi menurut aku kayak gak masuk akal dan kenapa harus minta ke aku gitu. Dia punya keberanian dari mana buat bilang dan minta itu gitu. Terus dari kamu sendiri, mungkin ya kan kalau dari aku mungkin cara yang paling efektif itu jaga batasan gitu kan, menjaga jarak lah gitu. Nah kalau menurut kamu sendiri penting nggak sih buat jaga batasan, adanya batasan ke dia gitu? Penting sih Kak, penting banget karena aku waktu apa ya menerima ajakan dia buat pulang bareng itu aja aku mikir kayak ini nantinya dia bakal merasa kasih kesempatan atau kayak merasa cukup kayak oh yaudah deh cukup kayak pulang bareng ini aja, nggak perlu ngajak yang lain lagi. Dan dari situ aja aku udah ngerasa kayak oh dia ini kalau misalkan diain ajakan sekali dia bakal cari ajakan lain buat ngajak aku keluar gitu. Jadi menurut aku batasan tuh penting banget. Aku bahkan kayak sekarang kalau chat dia tuh udah yang sesingkat mungkin kayak yang seadanya aja gitu. Menurut aku penting banget. Tapi dari kamunya sendiri tuh secara tegas juga kayak ngasih jarak ke dia, ngasih batasan ke dia, sehingga bikin dia tuh kayak mungkin sekarang yang tadinya sering chat kamu, ngechat kamu gitu, terus sekarang tuh jadi jarang-jarang, jadi kayak mungkin sehari dalam salah satu waktu itu cuma kayak pagi doang gitu ya, tadinya pagi siang sore sekarang cuma pagi doang kayak gitu. Ada sih perubahan dari dia karena dari aku yang mungkin jawabannya tuh bisa terbilang terus gitu ya Pak. Jadi dia kayak gitu kalau ngechat aku yang basa-basi sedikit, cuman aku pikir dari yang aku nolak dia buat apa kayak gitu tuh aku pikir udah cukup dia nggak bakal ngechat aku lagi, cuman karena nggak ada itu masih kayak ngechat aku basa-basi kayak entah basa-basi nanya drama Korea yang seru atau nanya perkembangan penelitian aku udah sampai mana, terus atau nanya besok ada kelas atau enggak kayak gitu. Jadi ternyata masih nanya gitu, terus aku pun balasnya kayak balas dari pertanyaan gitu aja, jadi aku nggak nanya balik ke dia gitu. Sebelum kita tutup nih, saya kalau misalnya kali ini dari kamu sendiri udah merasa cukup atau masih ada yang pengen kamu ceritain? Udah cukup sih. Udah cukup. Oke, terus perasaan kamu setelah cerita kayak gini kamu gimana? Lumayan juga karena aku bisa cerita ke mungkin bisa dibilang orang yang tahu. Mungkin kalau ada saran-saran dari kakak baiknya aku kayak gimana, aku bilang ke dia kan gitu. Kalau dari aku sendiri ya, sebenarnya kalau mendengar cerita
dia yang udah mengarah ke ranah obsesi gitu, kayak mungkin tadi bukan foto, terus aku juga lihat dia bolak-balik yang dia nggak sekali 2 kali gitu. Padahal yang kamu pikir dia bilang dari kecil, tapi kamu setahu itu dia nggak pusing gitu. Terus dia juga selalu maksa kamu kan gitu, ngajak kemana pun gitu, kayak nonton, ngajak bareng gitu. Padahal udah jelas-jelas kamu tolak beberapa kali gitu. Mungkin itu sih yang paling kayak menurut aku apa ya, harus dihati-hati gitu ya. Dari kamu juga sendiri sebenarnya udah kayak masih nyoba, masih jaga jarak, masih batasan yang memang harusnya dia gitu ya, kayak maksud dan tujuan kamu dari cara kamu gitu masih batasannya dia gitu. Maksudnya dia tahu kamu udah nggak mau gitu, sebenarnya udah benar-benar nggak mau lah. Kalau saran dari aku itu sih selain menjaga jarak, mungkin kamu ya itu tadi, kayak kalau misalkan emang kamu pengen ngerasa jenuh banget ya, kayak jenuh banget, pengen bilang kalau udah dong stop gitu, kayak udah lah gitu kan, ya jujur kayak aku udah nggak mau lagi ganggu gitu, kayak udah stop, kayak ya mungkin kamu bisa ngomong secara langsung dia cuma pakai bahasa yang sopan gitu, bahasa yang lebih halus lagi lah gitu. Terus tadi udah berarti jaga jarak, terus kalau mau jujur aja gitu. Terus udah sih dari aku sedikit atau aja, mungkin kamu juga bisa kayak apa ya, misalnya mungkin kalau kamu lagi ngerasain kayak takutnya nanti dia jadi apa, jadi ya jadi lengkap, jadi lebih bahaya untuk tubuhmu, mungkin bisa cerita sama temenmu gitu. Cuma kamu bilangin terhadap kamu sama yang aja gitu. Mungkin nanti takutnya saran-saran dari temen-temenmu bikin kamu tuh overthinking gitu. Terus apa mungkin kamu bisa nerapin relaksasi sendiri gitu. Terima kasih kamu udah mau cerita sama aku. Semoga semua yang udah kamu ceritain nanti apa yang udah aku kasih ke kamu, kamu terapin dan